Lin Huilon, nyawa ganti nyawa. Pak, apa Bapak salah mengenali? Bahkan jika jasadku jadi abu, aku tetap akan mengenalimu. Ayahku tewas karena ulahmu. Ini adalah laporan dari pabrikmu, yaitu laporan pemeriksaan kesehatan. Yang satu lagi, adalah diagnosis dari rumah sakit, yaitu leukemia stadium akhir. Selisihnya hanya seminggu. Tidak mungkin. Standar produksi Donglin kami sangat ketat. Kamu bohong. Kalau standar produksimu benar-benar ketat, mana mungkin kalian memalsukan laporan kesehatan? Lalu bagaimana ayahku bisa terkena leukemia? Nyonya Lin. Nyonya Lin, kamu baik-baik saja? Ini fitnah. Aku bisa langsung melaporkanmu. Bagus, Lin Huilon. Biar semua orang lihat bagaimana kalian menipu. Kalau kamu benar-benar tidak tahu. Percayalah lihat sendiri. Tapi syaratnya, kamu harus menggunakan mata para pekerja untuk melihat. Wairen, pemeriksaan tahunan tahun ini kuserahkan dulu padamu. Aku akan pergi ke pabrik sendiri untuk menyelidiki. Nyonya Lin. Manajer pabrik cabang Cendawei baru saja mendapat penghargaan tahun lalu. Dalam hal ini, apakah ada kesalahpahaman? Tidak. Kalau yang dia katakan benar, berarti Chen Dawei pasti menipuku. Aku harus menyelidiki sampai jelas. Ya. Aku sudah bekerja di sini selama seminggu. Baik masker maupun pemeriksaan lingkungan, semuanya memenuhi standar. Tapi kalau semuanya sudah memenuhi standar, mengapa para pekerja bisa terkena leukemia? Semua ini, sebenarnya apa yang terjadi? Kak Chen, kamu baik-baik saja? Apa kamu sakit? Kenapa terus-terusan batuk? Penyakit lama. Sudah tua, tubuh ya begini. Shaolon. Sudah lama kerja di pabrik. Tulang-tulang sudah tidak kuat, sering tidak bertenaga. Dan air di pabriknya itu, selalu ada bau aneh. Minum banyak bikin pusing. Manajer Chen. Air di pabrik kita itu sudah melalui penyaringan bertahap, air standar. Lau Wang. Sudah tua, pencernaan tidak baik. Jangan salahkan pabrik. Manajer, saya tidak Berbuat salah, harus menerima hukuman. Setelah pulang kerja, selokan pembuangan di belakang pabrik. Bersihkan sampai kinclong. Kerja yang baik. Lain kali, kalau ketahuan lagi, kamu menggosip. Langsung pergi. Jean Gonlupa. Kamu masih punya anak untuk dihidupi. Manager, hanya karena satu kalimat ini, tindakan Anda, bukannya keterlaluan? Yang baru datang. Bicara soal aturan denganku. Di pabrik kami, berbuat salah, ya harus menerima hukuman. Lain kali hati-hati bicaramu. Kalau tidak, Lao Wang adalah Konto Buakalian. Salakin Melutku ini. Tidak ada penjaganya. Dihukum ya sudah. Di zaman sekarang punya pekerjaan. Memberikan uang untuk anak, itu lebih penting dari apapun. Air ada bau aneh. Apakah masalahnya ada di sini? Paman Wong. Salo. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan dihukum. Aku temani kamu. Baik, terima kasih Xiaolan. Paman Wong. Apa kamu? Mencium bau bisik? Ini normal. Pabrik kan selalu bau begini. Kamu tunggu di sini. Aku ambil alat dulu.
Tidak. Ini bau bensin. Baunya semakin kuat. Sepertinya sumbernya ada di sini. Ini pembuangan langsung, tanpa melalui pengolahan, limbah industri. Cepat pergi. Tempat ini tidak bersih. Tenang, sebentar lagi ganti tempat pembuangan. Siapa itu? Ini pembuangan langsung, tanpa diolah, limbah industri. Cepat pergi. Tempat ini tidak bersih. Tunggu 2 hari ini, habiskan stok yang ada, lalu kita pindah tempat. Oh, begitu ya. Mereka selama ini di sini, membuang limbah benzena diam-diam, mencemari seluruh udara dan air di area pabrik. Pantas saja pekerja bisa kena leukemia. Bos besar bilang, kalau ada tim pemeriksa datang, mereka akan kasih tahu kita duluan. Bos besar bisa dapat informasi. Kunjungan mendadak tim pemeriksa. Jabatannya pasti tidak rendah. Untuk sementara belum bisa pergi. Aku harus mengungkap semua orang yang merusak ini. Menangkap mereka sekaligus. Bos besar. Apa? Tim pemeriksa mau datang? Pemeriksaan lulus. Dapat tambahan dana 10 juta. Oke, aku pasti urus dengan baik. Wah. Aduh, dapat untung lagi nih. Sekarang, bisa ajak cewek cantik, jalan-jalan lagi. Villa Yang Barudilia. Juga bisa dibeli. Xiaolon, tadi kamu lari kemana? Paman Wong. Tadi kepalaku agak pusing. Jadi jalan-jalan sebentar, biar agak enakan. Xiaolon, kamu masih muda. Jangan sampai kayak Lauli. Lauli, Lauli. Kamu kenapa ini, Lauli? Paman, itu Anda? Nona Kessel, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Paman. Mungkin cuma terlalu lelah. Kalian anak muda ini, sekalipun sibuk kerja, harus makan tepat waktu. Porsi paman ini, untukmu. Terima kasih, Paman. TAPI, kenapa aku belum pernah lihat Anda di pabrik? Aku baru masuk kerja. Dengar-dengar pabrik ini dibeli Donglin. Nanti gaji dibayar tepat waktu. Anakku masih kecil. Sekalipun kerja capek, harus tetap dikerjakan. Paman tenang saja. Nanti gaji pasti dibayar tepat waktu. Paman, baru setahun ini. Kenapa Anda bisa jadi begini? Tidak apa-apa. Dokter pabrik bilang, sudah tua. Imunitas menurun. Istirahat sebentar. Nanti juga sembuh.
Ribu apa? Selokan sudah dibersihkan? Manage, sebentar lagi selesai. Si tua bangka, pergi jauh-jauh. Saya Len. Berhenti. Kamu punya hak apa? Untuk memukul mereka? Gue berani mukul, mau apa? Udah tua, mau nyapu jalan aja nggak ada yang mau. Banyak paket lu, malah nyebarin gosip soal pabrik. Manager, cuma omong aja, Pak, saya nggak berani lagi. Tak Wong, kamu nggak salah. Pabrik kalian begini caranya? Mereka kan datang buat kerja. Bukan buat dipukul dan dimaki. Lao Wang. Sini, sini. Manager, Lao Wang. Kamu juga udah lama di pabrik ini. Pabrik ini baik banget sama kamu, ya? Gaji. Apa nggak setiap bulan dibayar tepat waktu? iya. Teti tepat waktu. Tak Wong, TAPI. Manager, orangnya udah di bawah. Diam aja ngapain? Berdiri yang rapi semua. Tim pemeriksa sebentar lagi sampai. Beberapa hari ini, kalian kerja yang benar. Setelah pulang kerja, pakai pengharum ruangan. Bersihin pabriknya. Begitu dananya turun, gue kasih bonus buat kalian. Paham. Nggak heran dulu pemeriksaan nggak nemu masalah. Ternyata begini cara nutupinnya. Tapi, Siapa yang berani bocorin? Waktu ada inspeksi mendadak. Sampai perusahaan tahu hal-hal yang nggak boleh mereka tahu. Gaji kalian yang ditahan. Jangan harap bisa dibayar. Paham. Kirazin. Lu belum makan? Nggak mau kerja? Minggat aja. Kalau lu nggak mau, banyak yang mau. Paham, manajer. Saya. Berhenti. Yang baru dateng. Lu berkali-kali pengen mati, ya? Nggak mau kerja. Langsung minggat dari sini. Sekarang belum sepenuhnya jelas. Buat sementara belum bisa pergi. Gue kira keras kepala. Ternyata lemah. Dengerin semua. Malam ini ada acara makan-makan di pabrik. Datang semua. Ini hadiah dari manajer buat kalian. Kasih kesejahteraan buat pekerja. Itu tugas saya sebagai manajer. Ayo pergi. Pak Wong. Mereka perlakukan kalian kayak gini. Kenapa kalian nggak lapor ke atasan? Percuma. Tahun lalu, ada yang pernah melapor ke atasan. Hasilnya, ditekan oleh atasan. Dalam perjalanan pulang, kakinya patah. Gaji yang ditahan itu, semua dipotong habis. APA. Kalau begitu, kalian seharusnya bisa carry kerja lain. Shaolon, kamu tidak tahu. Kami sudah tua. Kondisi tubuh tidak baik. Kalau keluar dari pabrik ini, tidak ada yang mau menerima kami. Dan lagi, kami masih punya gaji setahun yang ditahan di pabrik. Kalau kami pergi, uangnya tidak bisa diambil. Aku masih punya anak yang harus dihidupi. Gaji daidahan sidahan? Bukannya dibayar tepat waktu setiap bulan? Tepat waktu? Memang tepat waktu. Setiap bulan. Hanya dibayar setengah bulan. Setengahnya lagi. Semua ditahan di pabrik. Perlu diberikan kepada kami. Saat pabrik buka tahun depan. APA. APA. Malam ini masih ada acara minum. Aku harus pulang untuk persiapan. Shaolon. Ayo, kita persiapkan. Pak Wong. Persiapan apa? Nanti kamu akan tahu. Ayo pergi.
Ini kacang kering yang dikirim. Anakku tahun lalu untukku. Aku sendiri tidak tega memakannya. Sekarang harus diberikan ke orang. Pak Wong. Ini maksudnya. Akan diberikan ke Manager Chen? Xiaolon. Kamu tidak mengerti. Kali ini ikut saja dengan kami. Lain kali, kamu harus siapkan sendiri. Kalau tidak, tidak akan ada hari baik. Ayo pergi. Pak Wong. Biarkan aku membantu Bapak. Sekelompok orang munafik. Aku ingin lihat. Pabrik ini. Sebenarnya sudah busuk sampai seberapa parah. Manager, ini hadiah dariku untukmu. Lumeillant. Taruh saja di sana. Berani sekali. Berkali-kali masih berani menerima suap. Manager. Ini oleh-oleh yang kubawa dari kampung halaman. Sangat menyehatkan untuk tubuh. Segalamakam Baron Berani d'Iberican. Maaf, manajer. Lain kali pasti kubawakan yang lebih baik. Aturannya kamu tahu. Minom semua rakinien tutu. Manager, araknya banyak sekali ini. Kalau diminum, aku... Kamu memaksa karyawan seperti ini, sama sekali tidak sesuai dengan prinsip perusahaan, yang menganggap semua orang sebagai keluarga. Apa Ubengan keluarga di sini? Di sini, akulah yang berkuasa. Mau membelanya? Kalau begitu, kau yang minum gantinya. Chen Dawei berani beraninya kau. Kakak. Aku minum sendiri. Pak Wong Jenggon minum. Bisa lambungmu berdarah. Bukannya minumnya senang sekali? Chen Dari I. Kau memaksa pekerja seperti ini. Tidak takut dapat balasan? Balazan? Balasan apa yang akan kudapat? Aku memberi para orang cacat tua ini pekerjaan. Mereka seharusnya bersyukur padaku. Suda. Pabrik 4 Donglin. Inspeksi tahunan. Segera dimulai. Mulai hari ini. Kantin hapus menu daging. Ganti semua dengan sayur. Pada hari-hari inspeksi nanti, ayam, bebek, ikan, daging tersedia banyak. APA. Sebenarnya, kerja kami ini kerja fisik. Masa tidak boleh makan daging? Mana ada tenaga untuk bekerja? Semua orang. Berikan jawaban yang sama untukku. Asalkan kali ini kalian berakting baik untukku. Dana dari atas. Turin. Aku akan melunasi gaji kalian. Semua. Pak Wong Jenggon minum lagi. Pabrik Kedonglin ada masalah besar. Cepat ke sini. Lagi kirim apa? Manager. Tidak ada APA. Kau ketahuan. Kalau begitu, kau jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Chen Dawei berani beraninya kau. Tutup mulutnya. Semua orang. Diam semua. Manager Zhang. Anda segera sampai. Baik. Saya tunggu Anda di pabrik. Setelah aku urus para pemeriksa,
Aku baru hitung denganmu. Bawa dia ke gudang limbah. Ya, Lepaskan aku. Mamanaj. Lepaskan Shaolon. Bocah tua. Apa Koyong? Membawanya ke selokan? Manaj, aku tidak. Bawa Semua au rang hypergie. Jangan sampai merusak rencanaku. Manager, kami benar-benar tidak tahu. Semua diam. Ayo jalan. Cepat, jalan. Kalian mau apa? Yang baru datang. Mau membongkar urusan pembuangan limbah kami? Kamu pikir bisa? Tim inspeksi akan segera tiba. Kalian tidak takut ketahuan? Kalau tim inspeksi benar-benar datang, kita pasti selesai. Iya, betul. Kalau sudah takut, cepat buka pintunya. Paman Wong. Jangan takut. Aku akan bawa kalian keluar. Wahahaha. Walaupun tim inspeksi benar-benar datang, lalu bagaimana? Aku asal-asalan saja, bisa lewati. Kali ini, kalian jangan harap bisa mengelabui. Oh ya? Semua berdiri dengan baik. Jangan salahkan tongkat di tanganku. Ini tak orang. Selanjutnya, aku tanya, kalian jawab. Apa budaya perusahaan kita? Menentang birokrasi. Mempertahankan kekeluargaan dalam grup. Kerasan suaranya. Belum makan, dan kau. Kenapa tidak teriak? Kau carry masalah? Teriak atau tidak? Tidak teriak, kupukul sampai kau teriak. Aku tidak teriak. Kau cari mati. Xiaolan. Kakak, bukannya manajer Chen bilang. Tim inspeksi akan segera datang? Iya. Kalau sampai mengganggu inspeksi, manajer Chen akan marah. Membuang waktuku. Kalian semua berdiri dengan baik. Kalau tidak, dia akan jadi contoh kalian. Olanji lagi, Karasan. Menentang birokrasi. Mempertahankan kekeluargaan dalam grup. Ternyata dulu, begitu caranya mengelabuiku. Aku pasti akan membuat kalian, para binatang ini, membayar harga yang setimpal. Ya, pertahankan. Begitu, mereka suka melihat yang seperti ini. Maaf. Ini semua salahku. Bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera mengembalikan keadilan untuk kalian. Si tua bangka, tatapan macam apa itu? Nggak terima ya? Paman Wong, Lao Wang. Semua berdiri dengan baik. Siapa yang berani mendekat? Cubana dia. Aduh. perutnya mengalami pendarahan hebat. Cepat telepon 119. Kamu malah menyuruh-nyuruhku? Paman Wong. Si tua bangka, masih mau menipu di pabrik? Kamu cepat. Seret dia keluar untukku, kalau enggak, dia juga harus di luar. Halo, manajer. Persiapannya sudah bagaimana? Bos, tidak ada masalah. Kamu pilih beberapa orang. Bersiap-siaplah menyambut manajer Shang. Manajer, si tua bangka ini gimana? Mau aku ajari lagi? Setelah melayani manajer Zhang, Langsung buang dia keluar. katakan pada keluarganya, dia minum-minum saat jam kerja. Sampai mati. Siap,
Manager. Kalian berapa orang? Naik untukku. Kamu. Tetap di sini. Jaga mereka berdua. Jangan biarkan mereka membuat masalah untukku. Cepat pergi. Diam yang baik. Aku mohon selamatkan Paman Wang. Cepat, cepat, cepat. Manajer sudah datang. Selamat datang. Selamat datang. Sambutan hangat. Halo, Manager Sang. Kalian ini ngapain? Perusahaan kami tidak melakukan hal seperti ini. Ya, ya, ya. Semua diam. Langsung ikut aku. Ayo, ayo, ayo. Direktur Lin kemana? Bukannya dia sudah sampai? Bapak. Bapak tahan ya. Jangan sampai tertidur, Bapak. Shaolin sakit. Bapak. Bapak. Apa yang sudah kulakukan? Bapak. Kamu tahan ya. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Bagus. Ada suara. Kakak Shen. Sejak kakak bekerja di perusahaan kami, setelah bekerja di bengkel, kondisinya semakin membaik. Semua berkat manajer yang baik. Merawat kami. Aku. Kami sangat berterima kasih pada manajer. Oak, yang penting senang. Yang penting senang ya. Ah, Zhang Huiren. Direktur Lin. Zhang Huiren. Tolong. Ribbit APA? Mao Madi? KKQ. Suara apa itu? Manajer Zhang. Anda. Anda salah dengar. Iya, iya. Di bengkel ini, suara mesinnya keras. Wajar saja kalau baru selesai. Aku jelas-jelas mendengar suara Direktur Lin tadi. Manajer Zhang. Benar-benar tidak ada suara. Begini. Anda inspeksi dulu. Aku akan suruh pekerja mematikan mesinnya. Xiaoli. Hari ini aku kasih libur sehari untuk semua. Bawa Kakak Shen dan Yonglin. Pulang istirahat yang baik. Mengerti, manajer. Ayo pergi, Kakak Chen. Manajer baik hati. Kasih libur sehari untuk semua. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Manajer Zhang. Kita lanjutkan. Kalian mau mati? Kalau dana dari atas sampai terganggu, kalian sanggup ganti rugi? Bocah tua. Beberapa kalimat saja kamu nggak bisa ingat. Cepat mati sana. Sama kamu. Suruh kamu jaga mereka berdua. Urusan kecil aja kamu nggak becus. Buat APA kamu dipertahankan? Enggak. Semuanya gara-gara dia. Horizon, dia minta tolong di lubang ventilasi. Aku nggak ada waktu buat ngomong panjang lebar sama kamu. Cepat telepon 120. Paman Wang kondisinya kritis. Kamu siapa sih? Kamu pantas ngasih tahu aku? Seperti biasa. Xiaolan. Segera telepon 120. Kalau nggak, kamu mati. Aku beko mati. Aku takut banget nih.
Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak terima, ya panggil presiden direktur ke sini. Ayah, kalau kamu berani, ya panggil. Aku kasih tahu kamu. Aku adalah presiden direktur Donglin. Lin Huilan. Kamu Lin Huilan? Kami benar-benar nggak tahu kalau itu Anda. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Sekarang segera panggil ambulans. Baik-baik. Hammond Wong. Tahan sebentar lagi. Ambulans segera datang. Kamu mau apa? Mengobati si tua ini. Cepat-cepat kirim dia ke surga. Tangkap dia. Kamu tahu siapa aku? Basa-basi. Beneran nganggap diri sendiri jadi Ibu Lin. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Segera bawa Paman Wang ke rumah sakit. Kalau enggak, aku bikin kamu meringkuk di penjara seumur hidup. Meringkuk di penjara seumur hidup? Sayangnya, kami sangat dihargai sama Ibu Lin. Begitu inspeksi kami lolos, Ibu Lin akan menyetujui lagi dana 10 juta untuk kami. 10 juta? Jangan harap. Apa aku terlalu baik sama kamu? Ayo, ajarin yang baru ini. Cara jadi orang. Kamu mau apa? Tentu biar kamu merasakan budaya perusahaan kami. Hari ini, mau lihat. Apa benar kamu nggak bakal ngalah? Manajer Zhang, ini tempat kami menyimpan topeng. Tolonglah kasihan. Kalau dipukul lagi, bisa-bisa ada yang mati. Bocah tua, apa kamu juga mau dipukul? Manajer Zhang, pabrik kami ini sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan. Xiaolan, Kukap. Aku habisi kalian, binatang. Bocah tua, kamu suka cari perhatian ya? Aku bunuh kamu. Zhang Huairen. Tolong. Xiaolan, cepat lari. Xiaolan, pergi. Zhang Huairen. Zhengan lari. Berdiri. Zhang Huairen. Direktur Lin. Manajer Zhang, perjalanan Anda melelahkan. Makanan sudah kami siapkan. Mari kita makan dulu sebelum bekerja. Zhang Huai. Suara apa itu? Manajer Zhang, tidak ada suara apa-apa. Anda pasti terlalu lelah bekerja. Saladanga. Makan dulu, lalu istirahat sebentar. Mungkin memang terlalu lelah sampai salah dengar. Ayo. Manajer Zhang, silakan lewat sini. Anda masuk dulu. Saya akan menyusul. Mau mengecek makanan. Kamu masih mau melapor? Gua bunuh kamu. Bodoh. Jaga satu orang saja tidak becus. Cepat bawa dia ke bawah. Jangan sampai manajer Zhang tahu. Kalau tidak. Kita semua selesai. Ya, boss. Lari lagi. Terus lari. Kalau berani, bunuh saja aku. Kalau tidak, aku pasti buat kamu mendekam seumur hidup. Buat aku mendekam seumur hidup, kamu harus bisa keluar dari sini hidup-hidup dulu. Manajer Zhang, silakan cicip. Chen Davai. Sudah saya bilang, perusahaan kami tidak melakukan hal seperti ini. Jajaja, Manajer Zhang, ini kelalaian saya. Sebagai permintaan maaf yang kecil, semoga manajer Zhang memaafkan. Chen Davai, apa kamu menyuap saya? Ada sub ikan ziripiu, sub ziripiu. Ada moutai dan rokok huazi. Ini jelas-jelas melanggar prinsip perusahaan. Tidak, manajer Zhang. Makanan lot dan sup ikan siripiu ini. Biasanya juga saya sediakan untuk para pekerja. Saya terhadap para pekerja, sungguh-sungguh tulus. Kamu biasa kasih pekerja makan sub ikan ziripiu?
Bagus, sekarang bawa saya ke kantin pekerja. Lihat apakah benar kamu beri mereka makan. Atau cuma untuk menyuap saya. Piakawang. Piakawang. Bangunlah, jangan pergi duluan dariku. Paman Wang. Paman Wang benar-benar tidak kuat lagi. Aku mohon, bawa dia ke rumah sakit. Tadi kamu masih menyuruhku di penjara seumur hidup. Sekarang malah datang memohon padaku. Aku benar-benar Direktur Utama Donglin, Lin Huilan. Sekarang aku perintahkan kalian untuk segera bawa Paman Wang ke rumah sakit. Kalau tidak, nasib kalian bukan cuma di penjara seumur hidup. Masih berpura-pura. Yang baru datang, kamu benar-benar mengira dirimu seorang direktur utama? Aku benar-benar Direktur Utama Donglin. Asalkan kalian sekarang segera bawa Paman Wang ke rumah sakit, aku bisa menyewa pengacara untuk mengurangi hukuman kalian. Berani mengutuk kami. Pukulai dia. Xiaolan, jangan melawan lagi. Ini sudah takdir kita. Ayah, kalau Pak Wang pergi, kita juga tidak akan lama lagi. Ini telepon Manager Zhang. Pasti Zhang Huairan. Asalkan kalian menerimanya, bisa membuktikan identitasku. Yang baru datang ini masih berpura-pura. Angkat teleponnya. Aku ingin lihat sampai kapan dia berpura-pura. Manager Zhang. Mana berani aku membongi anda. Para pekerja biasanya kerja capek. Aku kari kesejahteraaan untuk mereka. Itu sudah kewajibanku sebagai manajer. Sekarang bawa aku ke kantin pekerja. Manajer Zhang. Belum waktunya makan. Para pekerja belum pulang kerja. Para koki masih siapin bahan. Tidak bisa. Aku panggil kepala koki untuk melapor pada Anda. Tidak perlu. Sekarang bawa aku ke kantin pekerja. Sekarang juga. Baik, Manajer Zhang. Aku antar Anda. Silakan lewat sini. Diam saja ngapain? Tuntun jalan. Manajer Zhang, segera datang. Manajer Zhang, Anda tenang saja. Kami pasti sudah siapkan untuk para pekerja, lobster dan abalon. Sekarang aku antar Anda ke kantin. Aneh. Direktur Lin pergi kemana ya? Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Pura-pura. Teres pura-pura. Kamu kenal Manager Zhang? Aku bahkan pernah minum dengan Direktur Utama Lin. Siapa yang tidak bisa membual? Katakan untuk terakhir kalinya. Aku adalah Presiden Donglin, Lin Huilan. Kamu nggak habis-habis ya? Kamu ketagihan mainin peran presiden, ya? Nanti kalau Manajer Zhang udah pergi. Cewek ini, sama si tua bangka itu, buang keluar bareng. Berani kamu. Aku mau ketemu Zhang Huairan. Manager Zhang bisa ketemu sama orang kaya kamu? Mau ketemu Manajer Zhang kami. Ngaca dulu, lihat diri sendiri. Nanti kalau pemeriksaan selesai, kamu sama aku, buang si tua ini keluar bareng. Si tua bangka, mau mati aja masih di pabrik. Mau minta uang lagi dari pabrik. Tolong, kami mohon. Tolong selamatkan Lau Wang. Aku punya uang. Di sakuku ada uang. Aku mohon. Tolong selamatkan Lau Wang. Uang segitu mau kasih ke pengemis? Ini semua uang yang ada padaku. Aku mohon. Tolong selamatkan Lau Wang. Si tua bangka, kamu mau mati bareng si tua ini? Aku kabulkan. Lau Wang, tahan ya. Aku mohon, tolong selamatkan Lau Wang. Anaknya masih nunggu di rumah. Nangguin dia. Paman Wang. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan Paman Wang.
Sigid, aku bisa sujud pada kalian. Asal kalian mau selamatkan Paman Wang. Selamatkan? Masa bodoh aku mau selamatkan? Bangsat. Kalian ini cuma sekumpulan bangsat. Paman Wang, jadi begini karena ulah kalian. Apa ulah kami? Dia sendiri yang mabuk-mabukan sampai kayak gini. Apa hubungannya sama kami berdua? Keter Laoyuan. Aku lawan kalian. Aku kasih muka ya? Lari, Carry Zhang Huairen, Lepasin aku. Xiaolan. Kakak Chen, Jangan pedilikan aku. Sipat Carry Zhang Huairen. Kasih tahu dia, Lin Huilan ada di sini. Kamu masih bengong apa? Kalau ketahuan Meneer Sang, kita semua hancur. Si tua bangka, berdiri. Coba aja kamu lari hari ini. Cepat lari. Kakak Chen, Dengerin Huilan, Carry Zhang Huairen. Kalian berdua mau memberontak? Lepasin aku. Zhang Huairen. Tolong. Berdiri. Meneyer Zhang, sebentar lagi sampai kantin. Gak tahu mereka udah siap belum. Zhang Huairen. Tolong. Zhang Huairen. Tolong. Tolong. Bangkai tua, kamu cari mati ya? Tolong. Zhang Huairen. Hentikan. Meneyer Sang, Kak Chen punya gangguan kecemasan. Kalau kamu mendekat, Dia akan. Lin Huilan ada di gudang limbah. Bangkai tua, diam. Zhang Huairen. 2. Along. Siapa yang berani memukulku? Kak Chen. Saya ini Zhang Huairen. Kamu itu Zhang Huairen, Zhu Kuala. Lin Huilan ada di gudang limbah. Dia yang menyuruh saya mencari kamu untuk minta tolong. APA? Cepat antar saya ke sana. Meneyer Sang, jangan dengarkan dia. Masa ia ada orang di gudang limbah? Diam. Bawa saya menemui dia. Daisana. Beijing Gan. Hari ini aku habisin kamu. Direktur Lin. Hentikan. Jean. Meneer Sang. Berani-beraninya menyakiti Direktur Lin. Kalian ini berani sekali. Dia itu Direktur Lin? Mana mungkin dia Direktur Lin? Sial, sial. Kok bisa dia Direktur Lin? Sekarang habislah. Aku bukan cuma memakinya, aku juga memukulinya sampai separah ini. Direktur Lin. Direktur Lin. Huairen. Cepat. Cepat antar Paman Wang mereka ke rumah sakit. Luka mereka lebih parah dari aku. Saya urus sekarang. Hello. Segera atur untukku, dokter terbaik, KI Donglin Paint Industry. Kak Chen. Tolong jaga Paman Wang. Chen Dawei. Kalian bertiga. Langsung jongkok di sudut, tangan di kepala, bergerak sedikit saja. Kalian tamat. Lao Wang. Kamu harus kuat ya. Kita akan selamat. Direktur Lin, semuanya sudah beres. Dokter akan segera tiba. Baik. Bantu aku berdiri. Huairen. Harus diselidiki dengan ketat. Setiap manajemen di pabrik ini. Tidak boleh ada yang lolos. Bu Lin. Kalian sudah tamat. Siapa yang berani memberi kalian nyali? Berani di bawah mata grup Donglin. Melakukan hal seperti menyiksa pekerja. Hal buruk. Bulin, tolong maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya cuma karyawan kecil. Ayah, Bulin, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Betul. Senyudia.
Saya juga benar-benar tidak tahu apa-apa. Bulin. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya tidak akan berani lagi. Tolongberry, c'est ya qu'ils ont pas tant c'est qu'elle agit. Tidak akan berani lagi. Menurutku kamu sangat berani. Demi Dana Serjuda. Kamu menipu perusahaan di atas, menganiaya pekerja di bawah, memotong gaji keringat mereka setahun. Kamu bilang ini tidak berani? Bulin. Saya benar-benar tidak berani lagi. Tidak berani. Chen Dari. Kamu tahu tidak? Hanya karena keegoisanmu. Berapa banyak pekerja tewas di bawah keinginanmu. Terima kasih, Bulin. Chen Dari. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Karena aku berbeda denganmu. Kamu tidak punya hati nurani. Aku punya. Saya benar-benar tahu salah. Bulin. Selanjutnya. Sekarang giliranmu. Huairen. Tan dia. Ya, Bulin. Bulin. Saya benar-benar tahu salah. Semua disuruh Chen Dawei. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya cuma anak buah kecil. Tamparan ini. Untuk Paman Wang. Tamparan ini untuk kakak Chen. Tamparan ini. Untuk semua pekerja yang kamu sakitai. Bulin, saya salah. Saya juga dipaksa. Dipaksa. Saat kamu memukul Paman Wang memanggilnya tua bangka, juga dipaksa? Baik. Kalau begitu, aku juga akan memaksamu sekali. Huaren, lepaskan dia. Bulin, saya salah. Tolong beri saya jalan hidup. Berdiri. Kamu paling suka mengajarkan budaya perusahaan? Sekarang di hadapanku. Teriak 100 kali. Aku manis. Aku pantas mendapat hukuman. Aku ini binatang. Aku pantas mendapat hukuman ini. Harrison. Tersenyum. Semangat. Seperti dulu kau memaksa Kak Chen. Kurang 1 kali. Aku akan memberimu pelajaran. Aku ini binatang. Aku pantas mendapat hukuman ini. Aku ini binatang. Aku pantas mendapat hukuman ini. Directorland. 100 kali. Sudah selesai ku teriakan. Aku bersumpah. Aku ke depannya tidak akan pernah lagi melakukan hal seperti ini. Semua perbuatan yang kau lakukan. Masih berharap ada kesempatan? Bersiaplah membusuk di penjara. Hancur. Semuanya sudah hancur. Aku tidak mau masuk penjara. Director Lin. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Semua ini dipaksa oleh Chen Dawei. Aku tidak dapat sepeser pun. Waktu aku mengeruk uang, kau juga dapat banyak untung. Sekarang kau lempar tanggung jawab padaku. Diam. Ini semua salahmu. Aku tidak mau masuk penjara. Ini semua salahmu. Bienu kau. Pura-pura APA, waktu pakai uangnya, kau juga senang. Kan? Benar katanya, Chen Dai. Kau yang membuatku jadi begini. Direktur Lin. Tolong aku. Direktur Lin. Aku benar-benar tidak mau mati. Huairen. Terima kasih, Direktur Lin. Kesalahanmu. Harus dihukum oleh hukum. Chen Dari. Sudah kukatakan, aku berbeda denganmu. Aku manusia, aku paham hukum. Jadi kesalahan yang kau perbuat harus dihukum oleh hukum. Di dalam adalah semua bukti kejahatan sejak kau mengelola Donglin Paint.
Aku akan menyerahkan bukti-bukti ini. Semua kepada pengacara. Direktur Lin, kumohon berikan aku kesempatan menebus kesalahan. Aku punya orang tua dan anak. Masih ada anak yang harus kuhidupi di rumah. Berani sekali kau bilang begitu. Dulu waktu kau memotong gaji paman Wang dan Kak Chen, kenapa tidak kau pikirkan? Mereka juga punya keluarga yang harus dihidupi? Direktur Lin, aku tidak akan berani lagi. Aku juga dipaksa. Bos besar. Dialah yang memberitahu kalian. Ya, Direktur Lin. Angkat. Nyalakan speaker. Bilang padanya tim pemeriksa sudah pergi. Semua baik-baik saja. Bagaimana urusannya? CIA Urus, en date dans Saja. Tim pemeriksa sudah pergi. Dana 10 juta. Juga sudah disetujui. Bagus. Kamu siap-siap. Aku akan segera ke pabrik. Apa? Kamu mau ke pabrik? Aku ke pabrik. Ada keberatan? Tentu saja tidak. Anda bisa datang kapan saja. Saya selalu siap melayani Anda. Direktur Lin, Sudah beres. Berdiri. Bersihkan darah di wajahmu. Rapikan bajumu. Ya, Manajer Shang. Wyren, beritahu para pekerja di pabrik, semua libur. Istirahat 1 hari. Ya, Direktur Lin. Sedangkan kamu, kembalikan kantor seperti biasa. Aku mau menjeratnya. Mengerti, mengerti, Harrison Swaramo. Kamu dengar jelas? mengerti, Direktur Lin. Sekarang, aku kasih kalian berdua kesempatan untuk menebus kesalahan. Mau nggak? Mau, Direktur Lin. Kami mau. Bagus. Nanti kalau bos besar datang, kalian berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Kalian tetap anak buah Chen Dawei yang paling setia. Paham? Tenang saja, Direktur Lin. Aku paham. Kalau kalian berdua membuat sedikit kesalahan, sampai ketahuan, aku jamin, kalian akan masuk penjara lebih dulu dari Chen Dawei. Director Lin, Anda tenang saja. Saya jamin tidak akan ada masalah. Direktur Lin, para pekerja sudah dievakuasi. Bos besar. Tinggal 5 menit lagi sampai. Aku mau lihat. Eksekutif mana sih? Yang informasinya selicin ini. Chen Dari, angkat kepalamu. Tegakkan punggungmu. Jangan sok menjilat. Sekarang, aku Dan Huairen, hanya supervisor bengkel baru yang kamu angkat. Mengerti? Mengerti, Direktur Lin. Mengerti. Mengerti, Manajer Zhang. Direktur Lin, Manajer Sang. Kami pasti akan menebus kesalahan. Aku juga, Direktur Lin. Asal kalian bekerja sama dengan baik. Rekam bukti korupsinya. Aku akan laporkan ke pihak berwajib. Terima kasih, Direktur Lin. Manajer Sang. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Direktur Lin, Mobilnya datang. Sekarang, semua harus semangat. Mainkan peran dengan baik. Bos besar. Hal yang kusuruh kamu sebelumnya. Pindah tempat. Sudah beres belum? Tenang, bos. Sudah beres. Tim inspeksi tidak menemukan. Bagus. Bawa aku lihat hasil dari uang 10 juta itu. Baik, bos. Ada di kantorku. Kamu, angkat kepalamu. Bos besar. Ada apa ini? Dia cuma seorang karyawan. Pergi. Angkat kepalamu. Ternyata kamu. Hiefu. Benar-benar berani sekali ya. Ten. Harus tahan. Bos besar. Ada APA? Lepaskan maskermu. Bos besar. Dia benar-benar manajer. Baru dipromosikan jadi supervisor. Tenang saja. Yurusanku.
Kapan urusanku jadi urusanmu? Cepat lepaskan maskermu. Bos besar. Aku lagi flu. Takut menulari Anda. Iya, bos besar. Cuaca lagi dingin. Flu itu wajar. Chen Dawei. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Masa sih? Bos besar. Chen Dawei. Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Kalau kamu berani mengkhianatiku, pabrikmu membuang limbah cair dan menahan gaji pekerja. Tenang. Bos besar, aku pasti tidak akan mengkhianati Anda. Baguslah. Jangan lupa, kita di Perahu yang sama. Bos besar, aku mengerti. Bos besar, aku tidak punya niat lain pada Anda. Cukup tahu diri. Sudah berapa kali aku bilang? Lepaskan masker itu. Kamu tidak dengar? Bukan aku tidak mau melepasnya. Aku. Kalau kamu tidak melepas, aku yang akan melepasnya untukmu. Bos besar. Aku tidak sengaja melawan Anda. Sebenarnya karena aku jelek. Takut menyinggung Anda. Cepat pakai maskermu. Sialan. Lain kali rekrut orang, hati-hati. Jangan rekrut orang jelek ke pabrik. Mengerti, bos besar. Nanti aku potong gajinya. Bos besar, Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh. Aku sudah siapkan makanan enak untuk Anda. Bagaimana kalau Anda makan dulu? Chen Dawei. Sudah lama tidak bertemu. Jadi pinter ya. Ini semua berkat ajaran bos besar. Ayo pergi. Oh, baik, bos. Silakan lewat sini. Ternyata aku terlalu khawatir. Direktur Lin sudah lama meninggalkan pabrik. Direktur Lin, ternyata benar-benar Hiyo Ufu. Hiyo Ufu yang luar biasa ini. Berani sekali dia memanfaatkan waktu kami. Pergi mengembangkan bisnis ke luar negeri. Untuk diam-diam mengeksploitasi keringat buruh. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Huairen. Saatnya untuk penyelesaian terakhir. Semua orang yang terlibat dalam hal ini. Aku tidak akan melepaskan sedepan. Dawei. Kenapa tanganmu gemetaran? Bos besar. Bapak terlalu khawatir. Ini karena aku sangat senang bertemu Bapak. Lagi pula, dana 10 juta ini bisa jatuh ke tanganku. Semuanya berkat Bapak. Benar, bos besar. Ikut Bapak cari uang, cepat dan stabil. Siapa yang tidak senang? Perkataan itu memang benar. Dawei. Bos besar. Stable apanya. Kali ini aku hampir celaka karena kamu. Dasar sampah. Jaga orang saja tidak becus. Sampai si Lao Zhang bisa kabur. Kali ini, aku hampir mati karena kamu. Begitu rupanya. Cara Chen Dawei memperlakukan buruh dengan buruk. Semuanya belajar dari Bapak. Bos besar, aku salah. Sampah. Untuk apa aku membutuhkanmu? Tolong aku, Lin. Manager Chen. Manager Chen. Kamu tidak APA? L'un. Aku tidak apa-apa. Kamu cuma seorang supervisor kecil, berani juga melawanku. Aku menghancurkanmu, semudah menginjak semut. Tidak bisa. Bukti dia membuang limbah. Dan memotong gaji buruh, belum satu pun didapat. Kalau sekarang berkonfrontasi, hanya bisa menangkapnya, atas tuduhan menganiaya bawahan. Bos besar, tenangkan diri. Ini semua demi kebaikan Bapak. Demi kebaikanku? Tayan dia untukku. Aku ingin dengar. Bagaimana ini demi kebaikanku? Kalian berdua bengong apa? Perkataan bos besar, berani tidak didengarkan? Tidak. Berkataan bos besar, mana berani kami tidak dengarkan.
Katakan. Bagaimana demi kebaikanku? Kalau tidak memuaskan nyawamu ini, tinggalkan saja di sini. Lin, Kamu juga mau membela mereka? Chen Dawei. Kamu benar-benar memelihara anjing-anjing yang sia-sia. Bos. Anda salah paham. Saya sama seperti Kepala Lin. Semuanya untuk kebaikan Anda. Coba pikir. Presiden Lin dan manajer Zhang baru kembali dari luar negeri. Situasinya genting. Kalau sampai ada masalah sekarang, 10 juta bisa hilang sia-sia. Bukan cuma 10 juta itu yang hilang. Nanti, Kita semua bisa masuk penjara. Bos, meski sudah dilaporkan, dan dana 10 juta disetujui, tapi prosesnya masih berjalan. Justru saat pengawasan ketat. Benar, bos. Membunuh kami merebagi Anda. Tapi untuk nyawa murah seperti kami, mengorbankan Anda tidak worth it. Kalian berdua jauh lebih pintar dari Chen Dawei. Kalau begitu, aku akan memberi kalian kesempatan. Jika lain kali tidak bisa jaga orang lagi, manajer pabrik ini harus diganti. Bos, saya janji tidak akan lagi. Bos, pabrik bisa untung berkat bimbingan Anda. Membimbing saya membuang limbah. Kalau tidak, Mana bisa dapat uang sebanyak ini? Gelas ini, c'est Yatost un Tukanda. Syukurlah kalau tahu. Kalau bukan karena saya, mana mungkin kalian dapat uang sebanyak ini? Pas. Gelas ini juga saya toast untuk Anda. Berkat Anda. Saya dengar dari manajer. Para pekerja awalnya pusing, ribut mau kabur. Berkat kewaspadaan Anda, menahan gaji mereka. Kalau tidak, mana mungkin kami dengan mudah dapat uang sebanyak ini. benar, bos besar. Kalau bukan karena Anda, kami mana bisa dapat uang sebanyak ini? Saya minum untuk Anda. Asal kalian setia mengikuti saya. Kedepannya, saya jamin setiap orang bisa naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Soal para buruh itu, nyawa murah, mati ya mati saja. Kau ketawa apa? Kamu memperlakukan buruh seperti ini. Tidak takut kena karma? Karma? Apa karma yang bisa kudapat? Kalau mereka mampu, silakan laporkan aku. Aku ini eksekutif grup Dongwu. Siapa yang berani sentuh aku? Aku berani. Seorang supervisor kecil. Berani mengatur-atur aku? Kau cari mati. Hiefo. Kau lihat baik-baik. Siapa aku ini? Lin Huilon. Lin Huilon, kenapa kau ada di sini? Bukannya kau sudah pergi? Kenapa? Melihatku di sini sangat terkejut? Memang juga. Aku seharusnya duduk di kantor. Mendengar laporanmu padaku, bahwa semua berjalan lancar di sini. Laporan palsu. Chen Dawei. Bangsat pengkhianat. Berani mengkhianatiku. Kau ingin naik dengan menginjakku? Kau sengaja membawanya ke sini, benar kan? Nyonya Lin sudah tahu dari dulu. Aku juga terpaksa. Omong kosong. Nyonya Lin, jangan dengarkan omongannya yang ngawur. Soal pabrik. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Pembuangan limbah dan pemotongan gaji. Semua tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Why Ren? Nyonya Lin. Manager Zhang? Kau juga ada di sini? Kalau aku tidak ada di sini, bagaimana bisa menemukan wajah aslimu yang kotor ini? Saya dan Nyonya Lin begitu mempercayaimu.
Selama kami memperluas bisnis di luar negeri, kami serahkan perusahaan untuk kau kelola. Beginikah caramu membalas Nyonya Lin? Pak Lin. Mohon pertimbangkan. Masalah di pabrik. Saya benar-benar tidak tahu. Semua ini karena Chen Dawei si antek itu. Dia ingin mengambil hati saya. Dia melakukannya di belakang saya. Paling-paling saya hanya kurang pengawasan. Tertipu olehnya. Hio Fu, kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Bos besar, pabrik bisa untung. Berkat bimbingan Anda. Membimbing saya untuk membuang limbah. Pak Lin. Saya salah. Tolong pertimbangkan. Saya sudah lama bekerja dengan Anda. Lepaskan saya sekali ini. Hio Fu, kamu untuk kepentingan pribadi. Berkolusi dengan bawahan untuk membuang limbah beracun. Sengaja mencemari lingkungan, menyebabkan pekerja sakit. Dan ilegal memotong. Menahan gaji pekerja. Semua ini cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Tidak. Saya tidak ingin masuk penjara. Chen Dawei, kamu dan kamu. Tangkap dia. Hancurkan ponselnya. Hancurkan buktinya. Saya akan memberi kalian masing-masing 5 juta rupiah. Lin Huilon, karena kamu tidak mau melepaskan saya. Kamu juga jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kalian bertiga pengkhianat. Kalian ingin masuk penjara. Jangan libatkan saya. Aku sudah sabar denganmu lama sekali. Dawei, kamu berani memukulku. Aku akan menghajarmu mati. Hio Fu, semua ini karena kamu yang membuatku seperti ini. Aku hancur. Kamu juga jangan harap bisa enak-enak. Manajer Lin, tolong aku. Kakap. Semua berhenti. Kesalahan yang dilakukan Hio Fu harus dihukum oleh hukum. Hubungi polisi. Hubungi Departemen Hukum Perusahaan. Pastikan mereka untuk perbuatan mereka membayar harganya. Itu manajer Lin. Manajer Lin. Aku salah. Semua karena aku tergiur oleh keuntungan. Tolong maafkan aku kali ini. Lepaskan aku. Kata-kata ini simpan saja untuk dikatakan di pengadilan. Meskipun kamu mengakui kesalahan, lalu apa? Orang-orang yang kamu bunuh tidak akan pernah kembali. Wyren, jaga mereka. Shaolon, tidak menyangka kamu adalah manajer Lin. Berkat Anda, mengembalikan keadilan untuk kami. Pak Wang, bagaimana kesehatan Anda sekarang? Sekarang tubuhku sangat kuat. Kepala juga tidak pusing lagi. Bekerja juga ada tenaga. Xiaolan, terima kasih. Sejak manajer Zhang mengambil alih pabrik, hari-hari kami semakin penuh harapan. Terima kasih. Ibu Chen, ini seharusnya yang kami lakukan. Bayar gaji tepat waktu, mencari kesejahteraan untuk karyawan, adalah batas dasar setiap perusahaan. Dong Lin Qi akan membuat setiap pekerja hidup dengan martabat.